Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kita sapa dulu ya, sampai salam. Kalau saya mengucapkan semangat pagi, nanti dijawab pagi, 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 luar biasa, kita tepuk tangan. Saya mulai ya. Semangat pagi, 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 luar biasa. Baik adik-adik sekalian, jadi perkenalkan dulu, saya dari Satreskrim Polres Tuban, nama saya Febri Bakhtiar Irawan. Sehari-hari saya sebagai Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak-anak. Jadi tugas kita sehari-hari itu unit PPA, kita melayani anak-anak perempuan yang bermasalah dengan hukum. Ke depan nanti ada beberapa materi yang mau disampaikan, jadi silakan disimak dengan serius karena ini penting. Kenapa penting? Adik-adik sekalian ini dari SMP peralihan ke SMA ke masa remaja ini biar tahu apa-apa yang dilarang oleh hukum, apa-apa yang biasanya dilakukan bercandaan yang tanpa disadari itu adalah melanggar hukum. Jadi nanti disimak, mungkin sampai 1 jam ke depan disimak biar adik-adik nanti tidak salah bahwa apa yang dilakukan itu adalah pelanggaran. Misalkan yang biasa bercandaan yang kelewatan, nah itu bisa diproses terkait dengan seks dan lain-lain. Itu ilustrasi pembuka dari saya. Untuk materi nanti akan disampaikan sama Bu Lia secara spesifik tentang bentuk-bentuk bullying. Apa bullying itu? Bercandaan yang tidak boleh dilakukan secara berlebihan itu, termasuk juga terkait dengan kenakalan yang berkaitan dengan seksual. Terima kasih. Pembuka dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang semangat ini. Sudah pada sarapan belum? Masa jam segini belum sarapan? Tadi berangkat dari rumah tidak sarapan? Selamat pagi. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Baiklah adik-adikku di sini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perlu kenalan apa tidak? Kenalan apa tidak? Ya. Perkenalkan, nama saya Lia Alfiatur Rohmah dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Tuban. Suaranya jelas enggak? Jelas apa blas? Jelas. Berarti sudah siap menyimak ya? Kita belajar bersama-sama. Oke? Ya. Ini yang laki-laki kok pada ngantuk semuanya ya? Tidurnya malam. Berarti tidurnya malam itu yang bergadang. Ya. Ada nggak aturan sekolah yang boleh bergadang? Tidak.
Ya. Di sini teman-teman, adik-adikku, saya akan sedikit sharing dengan teman-teman di sini tentang masalah bullying. Ya. Di sini ada yang pernah merasakan kejamnya bully? Pernah. Apa penyebab bully? Apa? Ada yang pernah mengalami bully? Ada yang tahu apa itu bully? Coba saya pengen ada yang bully adalah gitu. Nggak ting gremeng sendiri-sendiri di tempatnya. Ya, ada yang pernah mengalami bully? Perilaku agresif dan negatif seseorang atau sekelompok orang secara berulang kali dengan menyalahgunakan ketidakseimbangan kekuatan untuk menyakiti korban secara mental, fisik, dan seksual. Ya. Teman-teman, di sini ada yang pernah mengalami bully, bentuk bully berupa apa? Mental, fisik, atau seksual? Fisik. Contohnya di bully fisik apa? Itu kekerasan fisik ya, kekerasan atau kekerasan. Kalau mental apa teman-teman? Diolok-olok, dilokno, oke. Kalau seksual? Diperkosa. Pelecehan, bentuk-bentuk pelecehan seksual itu apa aja sih? Kok langsung diperkosa? Dipegang payudaranya. Selain itu? Bully, perilaku yang tidak menyenangkan. Bully itu menyenangkan nggak teman-teman? Nanti kalau saya sudah jalan-jalan ke belakang, saya itu paling nggak suka kalau di sini tuh diem di depan. Nanti saya jalan-jalan di belakang, kalau ada tambi tunduk-tunduk nanti berdiri di sini sama saya, ya. Nah, ayo, yang sudah nunduk-nunduk itu. Nanti saya ajak berdiri di sini untuk menjelaskan ke teman-teman, lumayan membantu saya untuk membaca di depan, ya. Nah, perundungan mencakup tindakan yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati atau tertekan. Nyaman nggak dibully itu? Tidak. Tertekan nggak dibully? Ya. Tujuannya untuk apa? Untuk menyiksa, ya. Tujuan utama perundungan adalah untuk menyakiti, ya teman-teman ya, atau menyusahkan orang lain baik secara fisik maupun psikologis. Menurut teman-teman, pada saat bully itu terjadi, apa yang dirasakan? Sakit, mau menangis, depresi, perilaku berulang. Kalau bully hanya dilakukan satu kali, itu mungkin tidak sengaja. Kalau berulang-ulang, menurut teman-teman di sini sengaja atau tidak? Sengaja. Jenis-jenis perundungan atau bully. Fisik, verbal, sosial, bully.
Nah, fisik, dipukul, menendang, mendorong, melakukan tindakan kekerasan. Ya teman-teman, pernah nggak ada yang mengalami bentuk kekerasan? Apa? Karena dipukul itu karena apa? Jangan karena terkadang kita sendiri pun tidak sadar kalau kita melakukan bully. Ya. Kita membuat bully, terus kita dilakukan bully. Itu adalah bentuk perlawanan dari korban terhadap pelaku. Jadi teman-teman, bully ini tidak hanya bisa jadi korban, tapi juga bisa jadi pelaku. Nah, merendahkan, mengejek, menghina, memberi ancaman dengan kata-kata. Sekarang teman-teman, adik-adikku di sini, pernah nggak dalam berteman itu berpilih-pilih? Kenapa alasannya berteman itu berpilih-pilih? Bermuka dua, tidak masuk circleku kamu, ya enggak? Biasanya yang seperti itu yang cewek-cewek, tidak masuk circleku kamu, ya enggak? Gosipe. Ya. Sebenarnya berteman dengan siapapun itu sama, cuman beda orang beda karakter, beda orang beda pendapat. Iya enggak teman-teman? Coba yang belakang bisa nggak kepalanya diangkat, jangan pada nunduk semuanya. Ini bawa HP nggak? Bawa HP nggak? Nanti kalau pada bawa HP, nanti saya minta ke Bapak Ibu Guru untuk rahasia HP-HP-nya kalau memang pada semuanya nunduk. Jadi di jam itu ada yang chat, nanti biar disuruh berdiri di lapangan sana. Saya sudah pernah merasakan menjadi teman-teman di sini, tapi teman-teman belum pernah merasakan jadi saya. Ya. Nanti teman-teman di sini pasti akan jadi yang OSIS, terus perwakilan sekolah yang lain. Bagaimana apabila teman-teman di sini itu ngomong di depan dan tidak diperhatikan? Perundungan secara sosial, mengucilkan, menyebar rumor atau memboikot korban atau kelompok sosial. Seperti ini contohnya yang tadi saya maksud, tidak masuk circle kalau anak zaman sekarang. Anak-anak sekarang itu lebih suka berteman dengan pilih-pilih karena satu, tidak bersaing untuk memajukan atau bersaing secara baik. Tetapi bersaingnya karena apa? Karena apa? Gengsi. Ada lagi? Ini kok yang perempuan diam semua. Biasanya seperti itu sering dilakukan oleh siswi-siswi yang cewek soalnya. Selain gengsi, aduh, iri, kecantikan. Yang cowok juga bisa dong. Adu kegantengan, ada nggak? Nah, cyberbullying ini perundungan yang melakukan melalui media sosial atau online atau internet. Nah, ini teman-teman yang lagi viral-viralnya di Tuban. Lagi banyak-banyaknya di Tuban siswa-siswi yang membuat konten-konten negatif, konten-konten yang bersifat tidak senonoh.
Semoga di MAN sini tidak terjadi. Teman-teman sekalian, kalaupun itu hanya untuk konsumsi pribadi, itu tetap tidak diperbolehkan. Karena melalui media online atau internet memang dikira teman-teman gak akan ngerti ki guruku ya ta? Guruku. Makanya tadi sudah disampaikan sama beberapa guru yang di sini, siswa-siswa itu kalau HP-nya dirazia pada bilang, "Pak, itu kan privasi saya. Kalau kamu privasi ya nggak usah sekolah, di rumah aja." Ada nggak yang memperbolehkan sekolah itu sebenarnya main HP di jam sekolah? Boleh dibawa tapi tidak boleh dipakai. Apabila kalian pakai HP dan diketahui guru, umpama itu dibawa sama guru, boleh nggak? Boleh kan? Terus kalau dibuka bilangnya, "Pak, itu kan privasi saya," gitu. Ngapain sekolah? Sekolah juga punya aturan. Bukan sekolah yang butuh kalian. Kalian yang butuh pinter itu melalui sekolah karena guru-guru yang sudah berpengalaman. Ya teman-teman. Cara orang tua lah. Ini kenapa di sini saya tidak menerangkan guru terlebih dahulu? Karena kenapa saya di sini menulis ke orang tua? Tidak seharusnya guru, memang guru tanggung jawabnya di sekolah. Tetapi orang tua itu sebenarnya lebih berhak, bukan seolah-olah kalau anaknya bersalah yang dimarahin guru. Yang disalah-salahkan, yang diolok-olok oleh orang tua dan muridnya ini Terkadang gini, di sini mungkin ini saya sebut aja ya, saya namanya kan nggak begitu kenal semuanya. Saya tebus seumpamanya Bu Siti. Bu Siti ku gak sopan, mosok HP ku dibukai, chat-chatku dibukai. Ya. Pada saat itu tujuannya apa membuka HP itu? Tujuannya karena juga ingin menyelamatkan teman-teman atau anak-anak untuk kedepannya. Jangan sampai anak-anak ini salah tinta lanjut. Nah, teman-teman sekalian, teman-teman itu memakai HP dikontrol nggak sama orang tuanya? Oh, nek raroh. Siapa tadi yang bilang gitu? Sangat bagus jawabannya. Iya, nek wes ning jero kamar dekem kan nggak tahu orang tuanya. Anak sekarang lebih pintar, lebih cerdik. Kalau mau diperiksa orang tuanya sudah pada dihapus. Sama, guru itu adalah wakil dari orang tua kalian di sekolah. Guru juga tidak ingin, tanya Bapak Ibu yang ada di sini, Bapak Ibu guru yang di sini. Seumpama ada anak didiknya yang setelah lulus menjadi orang sukses, bangganya Bapak Ibu guru itu luar biasa. Ya ndak Bu? Iku gek biyen muridku, gek biyen aku pernah ngulang pas kelas 1, pas kelas loro, itu akan terucap. Dan itu bangganya Bapak Ibu guru itu, luar biasa. Di tempat-tempat kerjanya mungkin ada ibu bapak guru yang pertemuan di Kemenak atau di mana. Wingi kula aku ketemu muridmu, saiki wis dadi polisi, wis dadi tentara, wis dadi pengusaha sukses. Bangga enggak? Tetapi kalau ada itu loh muridmu wingi metu agak kerudungan diparani sama laki-laki, malu enggak? Malu enggak? Yang perempuan, halo. Sepertinya ini saya perlu mencomot satu biar jadi contoh, biar tidak pada nunduk main HP atau nunduk ngantuk. Nah,
Mencegah itu menanam nilai empati, menghargai perbedaan. Dan teman-teman, tidak ada namanya satu sama lain itu berpendapat akan sama, ya enggak? Contoh, berkelompok antara laki-laki dan perempuan itu pasti akan beda pemikiran, iya apa enggak? Perempuan apa yang dilakukan cenderung menggunakan hati, perasaan. Kalau laki-laki menggunakan logika, iya enggak? Biasanya kalau perempuan itu kalau mau ngambil keputusan pikirannya jauh ke depan. Kalau laki-laki yo sing enek ning ngarepe iki dipikir, sing sesuk dipikir sesuk. Menghilangkan toleransi, perundungan tidak boleh dianggap sebagai hal yang biasa atau sebagai candaan. Nah, ini teman-teman, terkadang teman-teman itu bercandanya tidak sesuai aturan. Meningkatkan kesadaran, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya perundungan dan dampaknya. Teman-teman sekalian, kenapa saya di sini saya tuliskan masyarakat? Teman-teman itu di sekolah berapa jam? Setelah itu teman-teman kemana? Les, mancing, ngopi, PS-an, ngaji. Tidur itu kemana? Di rumah ya? Di asrama. Di sini sudah ada asramanya. Apa semuanya ini tinggal di asrama? Berarti kalau di asrama masih di dalam lingkup sekolah, insya Allah aman. Bisa jadi tidak aman juga. Karena sebelumnya saya juga pernah menangani perkara. Memang siswi, ya ini saya sebutkan aja, memang sama-sama MA, tapi MA di Kabupaten Tuban. Semoga aja tidak satu. Dia memang tinggal di asrama, tetapi tidak semua guru itu biasanya di asrama nunggu. Terkadang guru juga punya keperluan. Pada piket sudah dicek, pada waktunya tidur sudah dicek, sudah. Tapi gurunya tidur, anaknya lompat pagar. Ada enggak? Ada enggak? Ini kok diam semua tadi, yang kuras jawabnya asrama. Tadi siapa? Ada enggak? Ada kemungkinan tidak? Berarti semuanya itu dikembalikan pada dirinya masing. Meningkatkan kesadaran, menciptakan lingkungan aman. Teman-teman, lingkungan aman itu seperti apa ya? Lingkungan aman itu seperti apa? Nah, lingkungan aman itu tidak hanya di sekolah, di rumah, di luar sama ya, di lingkungan masyarakat. Sebenarnya teman-teman, lingkungan itu yang sangat berpengaruh. Lingkungan itu sangat berpengaruh. Bu guru juga tidak akan bisa kalau disuruh melihat anak segini banyaknya satu. Bagaimana ya anak itu, temennya kemana ya, siapa aja ya, keluarnya kemana aja ya, pernah nggak? Menurutnya teman-teman di sini bisa nggak? Bisa nggak bu guru ngawasin satu persatu? Tidak. Jadi semuanya itu kembali pada diri masing-masing. Nah, ini apabila bully itu terjadi pada
korban bunuh diri, depresi, trauma, penyalahgunaan obat. Teman-teman sekalian, di sini saya menekankan kepada teman-teman di sini, jangan sampai mengkonsumsi obat-obat terlarang. Ada yang tahu obat-obat terlarang itu apa aja? Coba jangan pada ini, angkat tangannya, coba disebutkan maju. Ayo maju. Kenalkan, nama saya Ahmad Burhan Febriansyah dari gugus Tariq bin Ziyad. Ahmad Burhan Febriansyah, panggilannya Burhan. Pil, narkoba, sabu, ya. Yang bilang hu tadi belum tentu kalian berani maju kayak Burhan, ya enggak? Ya enggak? Ya duduk. Terima kasih Mas Burhan. Nah, tepuk tangan buat Mas Burhan. Nah. Teman-teman, kalau kita sudah mendekati hal-hal seperti itu, menurut teman-teman ada efeknya atau imbasnya kita ke depan enggak? Gelut, kalau sudah mabuk jadinya gelut. Ya kalau gelut, kalau teler gimana? Teler di jalan terus kena ketabrak mobil atau motor, bahaya nggak? Bahaya. Jangan sampai teman-teman di sini sampai seperti itu. Anak baik yang menjadi pelaku atau korban cenderung mengembangkan sikap bermusuhan. Ya. Hati-hati dengan orang yang pendiam. Orang pendiam itu lebih cenderung dendam. Iya enggak teman-teman? Ya. Orang yang pendiam itu terkadang dia memang tidak sanggup mengucapkan ataupun membalasnya, tetapi dia memendam rasa sakit Tetapi kalau orang pendiam sudah membalasnya, itu lebih bahaya daripada orang yang blak-blakan, orang yang so asik ya. Bahasanya anak-anak sekarang memang. Nah, ini anak yang menjadi pelaku menunjukkan perilaku buruk di sekolah seperti merokok, menggunakan obat-obatan di masa depannya. Ada yang merokok di sini? Tadi itu yang ini, itu tadi angkat tangan, itu tadi mana tadi? Mana yang lain tadi yang angkat tangan tadi? Yo, itu baik, dia jujur merokok, ya kan? Saya yakin di sini sebenarnya banyak yang merokok, ya enggak? Nah, lihat itu mulut-mulutnya, bibir-bibirnya itu pada lihat, tahu saya mana yang merokok, yang tidak. Nah ini pelaku tidak bisa konsentrasi belajar. Bisa nggak kalau sudah menjadi pelaku itu konsentrasi? Tidak hanya belajar, semuanya. Bisa nggak konsentrasi? Tidak. Karena apa? Karena dia sibuk sopo mana yongko sing tak bully. Yang difikirkan sopo mana yongko sing kena tak kongkon-kongkon. Sopo mana ya nanti mencari target selanjutnya.
Bagi korban menurunkan intensitas pergi ke sekolah karena merasa cemas dan takut. Nah, yang menjadi korban juga seperti itu. Kok mesti aku dibully maneh gini sekolah. Enggak budal. Males sekolah. Bolos. Akhirnya berangkat dari rumah sekolah di warung kopi. Nah, ini jawabannya yang keras sendiri, yang laki-laki berarti sering, bukan sering ngopi tapi sering bolos. Nah, begitupun bagi bukan pelaku ataupun bukan korban, tapi dia hanya mengetahui. Berarti dia sebagai apa? Saksi. Saksi itu juga berani nggak dia membela temannya yang menjadi korban? Tidak. Karena apa? Nah, karena dia sendiri takut untuk terbuli. Tetapi dia juga tidak berani membela temannya yang menjadi korban. Akhirnya dia merasa bersalah. Nah, merasa menderita, mogok, malas datang sekolah, kehilangan kepercayaan dan konsep, menyalahkan diri sendiri, kehilangan konsentrasi, menunjukkan gejala stres, membahayakan kehidupan mereka sampai mengarah pada kematian. Nah, mengapa bully bisa terjadi? Coba yang paling belakang, yang perempuan, yang di depannya mas-mas yang duduk. Nah, itu yang tengok. Itu. Nah ya, coba mbaknya berdiri. Ya itu yang tengok lagi tuh. Nah, coba berdiri. Coba ini kelihatan nggak dari belakang? Nggak kelihatan. Kalau nggak kelihatan maju. Perkenalkan, nama saya Nurul Faida Zaskia Putri. Perkenalkan, nama saya Nurul Faida Zaskia Putri. Biasa dipanggil Zaskia. Palang. Ketambul Palang Tuban. Enggak. Pernah jadi korban atau pelaku? Enggak pernah. Kalau jadi korban yang lainnya pernah nggak? Tidak pernah. Agresif terhadap orang lain termasuk guru dan orang tua. Secara fisik lebih kuat, secara sosial dominan dan berusaha untuk menguasai orang lain. Memiliki pandangan positif terhadap agresivitas. Memiliki masalah dalam
mentaati peraturan, hanya peduli dengan keinginannya sendiri, sulit melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain. Ya, tepuk tangan dulu buat mbaknya. Teman-teman, karakteristik pelaku bully agresif. Agresif gak? Agresif gak menurutnya Mbak Saskia? Agresif. Agresif. Baik gak? Tidak. Tidak. Nah, termasuk pada guru ataupun pada orang tua. Teman-teman sekalian, semoga teman-teman di sini tidak pernah mengalami dampak dari bully. Ya, bully itu sebenarnya perlu kita hadapi dengan cara bagaimana, teman-teman? Kita sebenarnya harus lebih terbuka dengan guru atau orang tua. Kalau memang kita menjadi korban, kita sampaikan. Kenapa kita sampaikan? Agar ada tindak lanjut. Ya. Terima kasih Mbak Saskia, silakan duduk kembali. Nah, secara fisik lebih kuat, sosial dominan dan berusaha untuk menguasai orang lain, memiliki pandangan positif terhadap agresivitas. Nah, teman-teman, menurutnya orang pelaku bully agresif itu sangat baik. Hanya peduli dengan keinginan sendiri. Tadi yang saya sampaikan, orang menjadi pelaku itu tidak akan peduli dengan orang yang ada di sekitar. Ada nggak di sekolah ini misalnya kan kayak geng, kelompok. Ada nggak? Yang geng-gengan ada nggak? Ada. Ya. Geng-gengan ini yang perlu kita berantas, Bu Guru sama Bapak Guru ya. Boleh kita berteman, tetapi kita berteman itu tidak boleh geng-gengan. Ada nggak yang laki geng-gengan? Ada, kata siapa nggak ada? Nah, ini bagi sekolah apabila sudah terjadi bully. Ini sebenarnya untuk Bapak Ibu guru membutuhkan kerjasama antar manajemen sekolah, guru, siswa, orang tua dan karyawan penunjang sekolah untuk mengembangkan strategi kebijakan program yang efektif untuk merangsang kesuksesan dan rasa aman bagi semua siswa. Teman-teman, makanya tadi saya sampaikan, kenapa? Pada saat kita mengalami bully, kita itu harus terbuka. Mbaknya sudah selesai kalau pakai HP untuk berkaca? Sudah? Ya. Kalau kita mengalami bully, teman-teman, kita harus bercerita. Di sini ada guru BK, ada wali kelas. Beliau-beliau ini siap menampung keluh kesah teman-teman. Kayak seperti ini, teman-teman baru masuk di kelas 1. Kelas 10 ya. Kelas 10 atau kelas 1? Kelas 10. Pasti kan ada yang berpikiran, kok aku dibully sama kakak kelasku, gitu enggak? Ya enggak? Ada yang berpikiran seperti itu? Ada yang berpikiran seperti itu yang perempuan? Ada. Karena seperti itu rawannya itu sebenarnya memang pada perempuan. Kenapa? Kalau laki-laki itu acuh, bodoh amat. Tapi kalau perempuan cenderung menggunakan takut sebelum bertindak. Ya. Teman-teman,
mungkin cukup itu yang saya sampaikan, tapi saya ada tambahan sedikit tentang kekerasan seksual. Nah, seksual secara menghadapinya, pelecehan seksual. Teman-teman di sini semoga tidak pernah ketemu saya sebelumnya di tempat pekerjaan saya. Ada yang pernah ketemu saya di tempat kerja saya? Ada yang pernah ketemu saya? Tidak apa pura-pura tidak pernah. Teman-teman sekalian, pelecehan seksual itu bisa terjadi karena adanya Ada yang punya pacar di sini? Ada yang bilang tidak, koncone ning pinggirnya wes ngene. Gitu. Wajahnya sudah kelihatan. Berarti koncone ku bohong, ya enggak? Ada yang punya pacar di sini, teman-teman yang laki-laki? Tidak satu? Ada 5? 10. Banyak sekali, dibuat apa? Ya. Bagaimana cara kita mencegah seksual itu? Teman-teman, saya mau tanya, kalau yang suka pacaran-pacaran, sukanya di mana? Pantai. Siapa tadi yang bilang pantai tadi? Selain di pantai, di alun-alun, ada lagi? Di kafe, ada lagi? Di bioskop, bahaya sekali di bioskop. Pelecehan seksual itu bisa terjadi karena ada kesempatan. Teman-teman boleh berpacaran. Saya tidak melarang tidak berpacaran ya. Saya tidak melarang karena ini sudah zamannya. Tetapi ada tetapinya. Apa tetapinya? Jangan melewati batasnya kalau pacaran. Apalagi? Sewajarnya saja. Silakan kalian berpacaran itu dengan dampak yang positif. Contohnya, satu sekolah berpacaran, ya, satu sekolah berpacaran. Banyak ini pada adu kecerdasan. Lek pacarku juara loro, aku kudu juara 1. Kalau pacarku juara 2, saya harus juara 1. Tidak kok pacarku bolos, aku melo nongkrong Oh, ada yang disenggol-senggol temannya. Apa itu sukanya seperti itu? Teman-teman, di Tuban itu lagi marak-maraknya kejadian pelecehan seksual yang terjadi pada satu pacarnya. Terkadang belum jadi pacar, baru gebetan. Itu baru gebetan sudah melakukan hal yang tidak wajar. Apalagi nanti kalau sudah berpacaran, bagaimana? Terus bagaimana kita bertindak? Hanya janji-janji, engko lek dadi pacarku soben ayo menikah. Emang nikah penak? Emang kalau sudah menikah enak? Kecil-kecil jangan belum berpikiran ke sana ya teman-teman. Jangan pernah punya pikiran, aku metu lulus sekolah, tutup buku, buka taruh. Teman-teman, menikah itu akan ada masanya di mana kita kangen, rindu dengan masa-masa lajang. Enak Cak belum menikah bisa menikmati hidup yang enak. Terkadang kita sudah punya anak pun kita itu merindukan sama
Ya. Ada yang perlu ditanyakan tentang, ada batasannya nggak tanya jawab? Ya, saya batasi pertanyaannya, saya batasi. Dua pertanyaan. Dua pertanyaan, satu laki-laki, satu perempuan. Ya, satu laki-laki, satu perempuan. Oke. Tepuk tangan buat teman-teman kita. Ya. Ada mbaknya dulu mungkin bisa bertanya tentang, perkenalan dulu dong. Kan saya juga mau kenal. Perkenalkan, nama saya Qurratul Bayinah. Biasa dari dipanggil? Kudus Al-Ghazali. Biasa dipanggil Ayin. Andin. Ayin. Iya. Apa yang perlu ditanyakan? Tentang apa? Bagaimana cara menolak dengan tegas namun sopan ketika seseorang melakukan tindakan yang membuat tidak nyaman? Bully, apa pelecehan? Dua-duanya. Oh gitu. Bagaimana caranya kita bertindak tegas? Yang dulu. Di sini dulu. Bertindak tegas di bawah aja. Di bawah aja. Bertindak tegas namun sopan. Ya. Teman-teman, pada saat kita mengalami, contoh kita mengalami bully. Tadi kan saya sudah menyampaikan, apabila jadi korban, di sekolah itu ada guru BK, ada guru wali kelas. Kalau teman-teman, saya yakin tegasnya kita apabila diladeni seperti itu akan jadi masalah ke depannya. Akan jadi masalah nggak teman-teman? Tidak tahu itu nanti dia terancam. Tadi kan yang bilang sebagai saksi pun ataupun korban pasti was-was, iya enggak? Iya. Iya. Takut. Iya. Nah, kalau kita takut berbicara, jangan seperti itu. Kita itu sama-sama manusia, sama-sama orang. Apabila itu terjadi sama kamu gimana? Mau enggak? Seperti itu. Nah, setelah itu tindakannya apa? Sampaikan ke guru BK ataupun wali kelas. Disampaikan. Terkadang kita jadi korban mau menyampaikan aja malu. Kenapa? Kenapa malu kalau sudah seperti itu biasanya? Merasa tidak punya harga diri. Enggak punya Harga diri. harga diri. Kalau sudah dilecehkan itu kayak merasa nggak punya harga diri. Harga diri. Teman-teman yakin nggak pada satu orang itu ada punya teman atau orang kepercayaan, ya nggak? Punya sahabat, punya bestie, ya nggak? Kalau kita malu dengan orang, kita bisa menyampaikan ke orang tua. Kalau orang tua, apabila itu terjadi di sekolah, orang tua yang menyampaikan kepada gurunya. Tidak ujuk-ujuk wong tua ngamuk-ngamuk ning nggone guru. Ya teman ya, gitu. Di sini kalian tidak sendiri. Ada guru, ada staf. Pasti ada kan Bu, biasanya di sekolah itu ada tim kayak konselor gitu. Ada enggak? Ada. Tapi terkadang anak-anak itu takutnya engko nih aku ngomong ning guru iki mesti diomongno ambek guru liyane. Apa itu yang ditakutkan? Sepertinya kalau tim konselor itu tidak mungkin seperti itu. Karena apa? Tim konselor itu punya tata cara sendiri. Ya enggak Bu Guru? Ya, berani enggak nanti kalau seumpama jadi korban? Pernah jadi korban? Enggak, semoga tidak pernah terjadi. Hanya antisipasi, oke? Ya, setuju enggak? Setuju. Teman-teman, setuju enggak melawan bully ataupun pelecehan? Teman-teman, nanti saya akan punya gini. Man satu Tuban, stop bully, stop kekerasan. Man satu Jaya. Bisa?
Man satu Tuban. Jaya, jaya, jaya. Ya, yang mimpin Mbak Ayin. Mbak Ayin. Mbak Ayin nanti bilang, coba bilang man satu. Ada singkat ya, man satu Tuban ya. Apa? 2 kali. Man satu Tuban, stop bullying. Man satu Tuban, jaya jaya jaya. 3 kali, oke? Bisa? Ayo. 1, 2, 3. Man satu Tuban. Stop bullying, stop kekerasan. Man satu Tuban. Jaya, jaya, jaya. Jaya. Tepuk tangan untuk kita semua. Sudah cukup? Ya. Untuk masnya, apa yang mau ditanyakan? Baik, saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkenalan saya ingin pantun terlebih dahulu, boleh? Nanti teman-teman jawab cakep gitu ya, oke? Bisa? Tak kenal maka tak sayang. Kalau udah kenal jangan terlanjur sayang. Jadi perkenalkan kembali, nama saya Ahmad Rizky Al-Baki. Teman-teman bisa panggil saya Baki. Saya dari Gugus Salahuddin Al-Ayubi. Izin bertanya, Bu. Iya. Bagaimana Mas cara... Baki. Betul. Iya. Apa yang mau ditanyakan Mas Baki? Bagaimana cara mengatasi orang tua wali dari pelaku pembulian yang merasa anaknya tidak bersalah? Mungkin karena anaknya kalau di rumah pendiam, gak suka berkelahi, namun anaknya jelas-jelas bersalah. Kan ada orang tua yang gak tahu anaknya di luar itu gimana, itu Oke. pertanyaannya. Ya, tepuk tangan dulu buat Mas Baki. Ya. Nah, Mas Baki ini nanti bisa jadi MC ya. MC nanti kalau besar bisa sekolah-sekolah bisa diasah ini Bu, bisa ini. Ya. Karena saya kadang juga bisa karena terbiasa dan bisa celalaan seperti ini. Nanti bisa diasah menjadi MC-MC di sekolah untuk ini pasti bisa. Ada bibitnya ini. Ada bibitnya, ya. Bagaimana cara kita meyakinkan orang tua bahwa anaknya ini di rumah pendiam tapi di luar itu nakal, seperti itu, nggih. Nah, teman-teman, tidak ada namanya orang tua yang mau anaknya disebut anak. Nah, tidak ada. Sampean bedikone ngomah, orang tua akan bilang anaknya baik. Dari segi mana dulu yang disampaikan ke orang tua itu disampaikan dengan baik. Contohnya seperti ini. Saya menangani perkara seperti itu tidak 1-2 kali. Sampai ada beberapa sekolah yang melaporkan gurunya itu karena seperti itu. Karena dirasa anaknya di rumah itu pendiam, baik, sopan, tapi ternyata dia bisa mengupload atau mengakses internet dengan hal-hal yang tidak senonoh. Itu diketahui oleh sekolah. Ya tadi yang saya sampaikan, sekolah itu berhak atas kalian di sekolah. Jadi seumpama kalian bawa HP, jangan merasa HP-mu itu HP milik pribadi. Kalau nggak mau dicek sama guru di sekolah, taruh di rumah, tidak usah bawa HP. Ya enggak? Kalian yakin nggak HP yang kalian bawa itu 100% orang tuamu tahu apa yang kamu lihat? Anak sekarang lebih cerdik daripada orang tuanya. Nah, terus bagaimana kita cara melakukannya? Tadi sudah saya disampaikan Pak Kanit kepada guru yang pertama ketemu saya di bawah. Guru itu berhak menyampaikan apapun kepada wali murid. Wali murid ngomong seperti itu pun saksi itu pasti ada enggak? Kalau seperti itu, perbuatan seperti itu ada saksinya enggak? Ada. Dari umpama perkara seperti itu sampai ramai dan sampai mencuap ke ranah kepolisian.
Polisi juga tidak akan diam untuk dikatakan anakku itu nek di omah pendiam, baik. Tidak mungkin anak di depan orang tuanya itu berani berbuat yang tidak. Contoh aja, ini contoh ya. Semoga tidak pernah mengalami. Anak itu memakai HP di kamar. Ada nggak, yakin nggak kalau di kamar itu dia hanya WA-an? Kadang kala juga ada yang suka menonton bokep. Dan saat ini Kabupaten Tuban itu viralnya apa? Video call seks. Tahu nggak video call seks itu apa? Tahu nggak video call seks itu apa? Video call pacarnya terlanjang. Tahu nggak kamu kalau seperti itu direkam sama pacarmu? Apa seperti itu diketahui orang tua? Tidak mungkin. Orang tua yang menjanjikan anak saya diam, dia sebenarnya perlu diperlihatkan bukti ya. Mas Baki ini sebenarnya sudah tahu jawabannya, cuma sengaja mau ke depan ya Mas Baki ya. Nah, tapi saya suka dengan anak yang aktif seperti ini. Bisa ya Mas Baki, nanti apabila ada terjadi seperti itu Mas Baki arahnya mau kemana yang saya sampaikan tadi? Pakai aja mic. Bisa. Apa? Mengedukasi orang tua, memberikan bukti, memberikan contoh kelakuan anaknya di luar, mungkin dari handphonenya atau bisa dicek-cek gitu. Saksi itu tidak harus dari handphone. Saksi itu bisa saksi melihat, bisa mendengar, bisa mengetahui secara langsung ataupun tidak langsung. Teman-teman, ada nggak saksi pelecehan itu secara langsung? Masa ada mau bersetubuh itu ajak-ajak temannya? Gak ada. Kami yang ditangani di unit perlindungan perempuan dan anak itu perbuatan hal-hal seperti itu. Jadi kalau ada orang iki disetubi tapi gak ono saksi ini sudah biasa. Upayanya kita juga bisa mengungkap pelaku. Itu atas dasar apa? Keyakinan penyidik dan saksi-saksi yang mendengarkan, diceritain, bukti-bukti petunjuk melalui visum dan lain-lain. Mas Bagi bisa diterima? Bisa. Bisa. Ayo, bisa nggak buat pantun untuk teman-teman di sini? Ayo, bisa nggak? Oh ya, bisa duduk kembali. Tepuk tangan dulu buat Mas Baki. Ya. Ya. Baiklah teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, adik-adik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.